Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudara, dusta pangkal malapetaka, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ketahuilah, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang langka. Saudara-saudara, itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Saudara-saudara, jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, saudara-saudara, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni syurga. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataannya sebagai berikut. Jujur adalah predikat bahasa bangsa yang besar. Saudara-saudara, berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Saudara-saudara, dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dan akan terbedakan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bangsa besar manapun, dimanapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Quran surah At-Taubah ayat 119. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, itulah tuntutan setiap fitrah manusia, jujur. Saudara-saudara, sebaliknya setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, di dunia dan di akhirat, saudara-saudara, ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, saudara-saudara, radhiyallahu an, bersabda, saudara-saudara, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan dan kebaikan akan membimbing menuju syurga. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, saudara-saudara, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, saudara-saudara, sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, di dalam riwayat yang lain pada Sahih Muslim, hadis diawali dengan, saudara-saudara, wajib bagi kalian untuk jujur dan hati-hatilah, jangan sekali-kali kalian berdusta. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan
kejujuran, saudara-saudara. Sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, jika seseorang terbiasa bersikap jujur, saudara-saudara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal sebagai pendusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dusta adalah perbuatan yang terlarang dan haram, saudara-saudara, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi untuk menuntut beliau. Menurut beliau sanadnya sahih, saudara-saudara, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau Abu Bakar berkata, dusta adalah menjauhkan dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Saudara-saudara, apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya sehingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi berpredikat, mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, karena itulah setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tersebut, Imam Bukhari melanjutkan dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tanda-tanda orang munafik. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Saudara-saudara, tanda pertama dusta dalam perkataannya, tanda kedua dusta dalam amanahnya, tanda ketiga dusta dalam janjinya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, berikutnya Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan 3 hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sudah dikemukakan di atas, saudara-saudara. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tanda orang-orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia dusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, hadis ketiga, hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, aku melihat 2 orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan di bawahnya. Kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ada riwayat Bukhari
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, lalu dengan demikian menjadi jelas sebuah kejujuran adalah kebaikan dan syurga. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain, sementara zalim kepada orang lain juga dilarang. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bersabda, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi, maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim kepada orang lain. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, perilaku zalim itu akan berakibat kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran dari hak darah, hak fisik, harta, benda maupun harga diri. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Haji Wada, saudara-saudara, sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah seseorang harus terbebas dari perbuatan zalim agar hidupnya selamat di akhirat kelak. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki dosa kezaliman pada saudaranya, baik berkenaan dengan kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, maka hendaknya ia berusaha menyelesaikannya hari ini sebelum datang hari di mana yang tidak ada lagi uang dinar dan uang dirham, yaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, pada hari kiamat nanti kezaliman belum terlepas, saudara-saudara. Maka apabila jika pada hari kiamat nanti kezaliman belum terlepas, maka apabila ia memiliki amal solehnya akan diambil dan diberikan kepada saudaranya sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan apabila ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil dan dipikulkan kepadanya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Bukhari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa berkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, saudara-saudara, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dan segala bentuknya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu begitu juga kezaliman yang berupa mencederai meskipun hanya berbentuk tamparan atau sebagainya. Allahu Akbar.
Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Saudara-saudara, penipuan-penipuan menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta. Saudara-saudara, sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis di atas, demikianlah seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang mukmin. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazar dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa yang dimarfukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, artinya seorang mukmin bisa terbentuk wataknya menjadi berwatak apa saja selain khianat dan dusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah kesimpulannya hadis-hadis yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang di atas menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman perilaku dusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, namun pada kenyataannya mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan dan penggelapan? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, akibat dari semua itu antara lain korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang besar yang memiliki peluang-peluang besar serta memiliki kekuasaan yang besar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, tetapi juga dapat dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Saudara-saudara, pedagang buah bisa melakukan korupsi melalui dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, pesuruh kecil di kantor-kantor bisa melakukan perbuatan korupsi yang dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya pembuatan kwitansi palsu. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif betapapun kecilnya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan menyontek pada saat ujian. Saudara-saudara, lembaga-lembaga pendidikan pun dapat melakukan tindak penipuan atau korupsi melalui rekayasa laporan-laporan keuangan atau upaya-upaya tidak jujur lainnya. Saudara-saudara, jika terjadi demikian pada lembaga-lembaga pendidikan yang nota merupakan lembaga kaderisasi manusia, saudara-saudara, adalah pemimpin dan pemimpin masa depan, maka kelak akan lahir manusia-manusia yang terdidik tidak jujur, saudara-saudara, menjadi penipu, terpelajar, koruptor dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, oleh karena itu, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta betapapun beratnya. Allahu Akbar.
Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan ancaman siksanya di akhirat, saudara-saudara, akan dapat mendorong seseorang untuk menjauhi bersikap, untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jika takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, saudara-saudara, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap-tiap individu muslim. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dengan demikian segalanya akan berjalan dengan lancar, insyaallah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi lagi oleh tim-tim lain, dan yang lain harus diawasi lagi oleh tim-tim yang lainnya, akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya peningkatan kesejahteraan fakir miskin dengan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.